Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 17 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mendapatkan Kekuatan Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang 11 ayat 28 sampai dengan ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, antara tekanan hidup dan juga kekuatan hidup, serta keindahan hidup, ada tiga hal yang seringkali berganti dalam hidup kami, dan biarlah kami bisa menyikapinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, ada tiga hal yang disebut di dalam doa tadi: tekanan hidup, kekuatan hidup, dan keindahan hidup. Kalau dipilih, siapa yang mau mendapatkan tekanan hidup? Tidak ada yang mau. Di antara pilihan kekuatan hidup dan keindahan hidup, maka kita akan memilih keindahan hidup. Kekuatan hidup sendiri adalah perkara yang baik. Namun, tatkala mendapatkan kekuatan hidup, biasanya kita sedang diperhadapkan kepada masalah dan kita sedang menanggung masalah, namun kita mendapatkan kekuatan yang berasal dari Allah. Tiga hal itu adalah seakan-akan roda yang berputar dalam hidup kita. Tekanan hidup, lalu kemudian kekuatan hidup, dan keindahan hidup. Seluruh tiga bagian poin tadi di dalam Alkitab yang kita baca dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita cerna baik-baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di sini berbicara tentang tekanan hidup, yaitu berbeban berat dan letih lesu. Hidup kita mengalami dua poin ini, letih lesu dan berbeban berat. Seakan-akan kehidupan kita tidak pernah mengalami sebuah kehidupan yang tidak kita yang tidak kita harapkan, namun terjadi dalam hidup kita. Di dalam sewaktu kita menjalankan sebuah perjalanan kondisi ekonomi, tatkala mulai membaik, lalu seakan-akan ada keindahan, keuntungan, namun tiba-tiba mengalami kerugian mendadak. Itu adalah tekanan hidup. Tatkala kita sedang indah-indahnya hidup dengan seseorang, mungkin suami, mungkin istri, atau satu keluarga yang berharap memiliki anak, 5 tahun menanti kehadiran anak, di tahun ke-6 Tuhan memberikan anak, namun di tahun ke-7 anaknya meninggal, atau pasangan yang kita kasih meninggal. Bukankah ini tekanan hidup? Tatkala kita berelasi dengan orang yang kita sangat percayai, kita mempercayakan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu kepada orang yang bersangkutan, lalu dia berkhianat, berbalik badan, meninggalkan kita, bahkan berbuat jahat, merugikan kita, atau memfitnah kita. Bukankah itu adalah tekanan hidup? Tetapi firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena engkau mengalami tekanan hidup. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam teks yang lain dikatakan, aku akan memberikan kekuatan sehingga engkau tidak sesak dengan masalah hidup yang menekan dalam dirimu. Sehingga terjemahannya adalah memberi kelegaan kepadamu dan juga memberi kekuatan kepadamu. Itu pada ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah kekuatan hidup. Lalu apa yang firman Tuhan katakan tentang keindahan hidup? Itu adalah kekuatan. Kekuatan adalah menghadapi masalah. Tetapi keindahan tidak hanya berhadapan dengan masalah. Hidup kita tidak hanya berjuang menyelesaikan masalah, tapi hidup kita adalah bagaimana menjadi indah. Tatkala kita menjadi indah, hidup tidak hanya terus berpikir tentang problem-problem hidup kita yang tidak selesai-selesai. Sampai mati pun problem hidup kita tidak selesai. Tapi ada tugas tanggung jawab hidup yang membuat hidupmu menjadi indah. Apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apa yang dengan kuk di sini? Adalah tanggung jawab kehidupan. Ternyata keindahan hidup adalah tatkala kita menjalankan tanggung jawab kehidupan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan benar di seluruh aspek hidup kita.
Kita menjaga rumah tangga baik-baik. Kita hidup sebagai orang percaya baik-baik. Kita menjadi orang tua, menjadi oma opa yang menjalankan perannya dengan baik. Kita di dalam berusaha berbisnis, berdagang, bekerja. Kita bekerja, berdagang, berbisnis dengan baik-baik. Itu akan membuat hidup itu menjadi indah. Dan kalau hidup kita serong, hidup kita tipu-tipu, hidup kita merugikan orang lain, hidup kita memfitnah orang lain, maka itu bukan keindahan hidup. Itu adalah kehidupan yang menakutkan. Karena kita satu hari kelak nanti akan bertemu dengan Tuhan yang menghakimi kita, meminta pertanggungjawaban. Sehingga keindahan hidup tidak hanya berbicara tentang hidup lancar, diberkati, kaya raya, sehat walafiat, bisa keliling dunia. Tapi keindahan hidup yang itu saya sebutkan bonus hidup. Tetapi keindahan hidup yang sesungguhnya adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Mengerjakan tanggung jawab hidup, kuk yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan, yaitu kehidupan ini. Peran-peran kita dengan bagian hidup yang kita jalani. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai pegawai, sebagai majikan, sebagai pemilik toko, sebagai guru, sebagai dosen, bahkan sebagai profesional di bidangnya masing-masing. Kita diberikan kuk oleh Tuhan, yaitu kewajiban hidup yang kita jalankan baik-baik, maka itu akan menjadi keindahan hidup. Firman Tuhan berkata, sewaktu kita menjalankan semuanya, ingatlah, belajarlah padaku. Apa yang firman Tuhan katakan? Untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik, yaitu aku rendah hati dan aku lemah lembut. Tuhan sebagai pribadi Allah dengan kerendah hatian, dia menjadi manusia, menjalankan seluruh peran kehidupannya selama dalam dunia untuk menyelamatkan manusia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sebagian orang mengatakan salib adalah malapetaka hidup. Tetapi salib bagi orang yang menerima dampak daripada penebusan Kristus melalui salib adalah keindahan hidup. Kita mendapatkan hidup kekal. Kita mendapatkan janji penyertaan yang sempurna. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kegelisahan hidup sesungguhnya bukanlah karena tekanan hidup dan masalah hidup. Kegelisahan hidup adalah tatkala kita menjalani hidup, tidak menjalani hidup sebagaimana perintah, tuntunan, dan bimbingan Tuhan. Di tengah badai ada orang yang ketakutan, tetapi di tengah badai bagi orang-orang percaya, dia tetap tenang dan teduh karena ada Kristus yang bersama-sama dalam perahu kehidupan kita akan meneduhkan badai hidup yang terjadi. Sahabat seperjalanan, ada tekanan hidup, ada kekuatan hidup, ada tanggung jawab hidup, ada keindahan hidup. Bila kita bisa menyikapinya dengan benar sesuai dengan terang firman Tuhan, tatkala kita melakukan semuanya itu, tanggung jawab hidup yang menjadi keindahan hidup, sebagaimana dicatat dalam ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan, apapun beratnya masalah, tatkala kita lakukan demi kemuliaan Allah, dengan kekuatan Allah, tanggung jawab hidup yang kita jalani akan berubah menjadi keindahan hidup, sebagaimana Kristus menjalani kehidupannya, menyatakan kasih penebusannya melalui kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.